Selamat pagi, salam sukacita untuk kita semua. Kembali kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita menaikkan pujian seindah siang disinari terang. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Oh, cara Tuhan mengasihiku. Oh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus untuk datang beribadah, memuji nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Kiranya ibadah kami ini boleh berkenan bagi Engkau, dan kami pun semakin dimampukan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Ini ibadah kami Tuhan, terimalah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita menaikkan pujian, Be Not Afraid. Safety.
Shalom Bapak Ibu Guru dan juga rekan-rekan murid yang terkasih. Salam kenal, saya Pendeta Christina Febri Untari Ospara. Saya melayani di GKI Kranggan di daerah Bogor, Bekasi, Cibubur, pokoknya perbatasan gitu ya. Senang sekali saya boleh bersama dengan rekan-rekan untuk bersekutu bersama hari ini dan juga boleh menyampaikan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari untuk masuk dalam firman Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang baru. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kembali bersekutu. Kami bersyukur untuk pujian yang boleh kami naikkan, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui lagu demi lagu. Dan kami pun bersyukur ketika saat ini kami akan berjumpa dengan Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Maka kiranya Tuhan sendiri yang menolong dan memampukan kami, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkati hamba-Mu di tengah setiap keberadaannya, Engkau mengurapi, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut bibirnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan murid yang terkasih, tema kita hari ini perbedaan yang dijembatani dan ditiadakan. Nah, mari untuk masuk dalam perenungan kita akan bersama membaca dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal yang kelima ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih juga melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Nah, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan yang terkasih, melalui pembacaan kita hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya coba ajak kita untuk lihat dan renungkan bersama. Dari pembacaan perikop kita tadi diberikan konteks bahwa ada perbedaan negara. Ada Aram, ada Israel. Ada perbedaan raja pula, Raja Aram dan Raja Israel. Tidak hanya itu, ada perbedaan status, ya. Status yang berbeda dari orang yang punya kuasa hingga orang yang hanyalah budak. Yang kemudian menunjukkan bahwa ini perbedaan-perbedaan yang tidak bisa terhindarkan dari kehidupan kita. Yang juga kita lihat dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Dalam perikop ini kita bersama melihat dan juga mengingat kembali cerita yang mungkin sudah tidak asing, bahwa Allah memulihkan panglima Raja Aram, yakni Naaman. Tuhan memakai banyak orang untuk memberi kesembuhan pada Naaman. Kalau tadi kita perhatikan dalam bacaan kita, ada banyak sekali orang-orang yang kemudian dipakai Tuhan untuk memberi pemulihan. Mulai dari pertama, anak perempuan tawanan yang menjadi pelayan di rumah Naaman. Ya, kita tahu di bagian awal tadi ketika dibacakan, anak perempuan itu datang untuk menyampaikan kepada tuannya. Siapa tuannya? Istri Naaman. Nah, ini orang yang pertama yang kemudian menjadi alat untuk memberi informasi. Oh, pergilah kepada Nabi Elisa untuk disembuhkan. Nah, orang kedua maka ada istri Naaman yang mendapat info tersebut. Orang ketiga ada Raja Aram. Baik, pergilah dikatakan. Dia akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu dibawalah juga persembahan-persembahan, gitu ya, dibawa ke sana. Selain itu, ada Raja Israel. Meskipun ketika menerima surat, dia menunjukkan kondisi yang tidak menyenangkan, dia mengoyakkan pakaiannya, dan dia marah. Ya, tapi ini juga menjadi bagian bahwa Raja Israel itu juga merupakan orang yang dipakai Tuhan untuk memberi kesembuhan. Orang berikutnya Nabi Elisa. Ini maaf saya tulisnya terlalu banyak. Nabi Elisa dipakai Tuhan untuk memberi pesan apa yang perlu dilakukan oleh Naaman. Pergilah ke kali dan mandilah, gitu ya. Ada juga pembantu Elisa dan selain itu pegawai-pegawai Naaman. Beberapa orang ini dipakai Tuhan untuk menyatakan kesembuhan pada Naaman, sang panglima raja. Nah, kalau kita melihat tadi seorang perempuan ini yang menjadi tawanan di negeri asing, konteks seorang perempuan itu adalah perempuan yang punya aib, quote and quote, gitu ya. Karena apa? Karena dia budak. Karena dia tidak punya hak sebagai manusia yang utuh. Kalau dia memilih untuk tidak memberi informasi, oh ya sudah, biarin aja Naaman tetap menderita dengan kustanya. Dia bisa. Tetapi dia memilih untuk memberitahu bahwa ada harapan di tanah Israel. Meskipun ada perbedaan antara tadi ya, dia seorang Israel, dia bekerja di tanah Aram, tapi dia memilih untuk tetap menyampaikan informasi kepada istri Naaman. Nah, rekan-rekan yang terkasih, kalau kita mau lihat juga dengan kehidupan kita, perbedaan demi perbedaan, yang tadi juga dibahas di tema kita hari ini, itu pun perbedaan yang tidak bisa terhindarkan dari hidup kita. Perbedaan suku. Saya seorang Jawa yang lahir di Gunung Kidul, tapi besar di Tanah Sunda. Suami saya seorang Maluku, lahir di Ambon, tapi besar di Jakarta. Perbedaan suku tidak terhindarkan. Begitu pula dengan anggota keluarga kita yang lain pun terdiri dari beragam suku.
Selain itu, berbeda warna kulit. Ini memang terkesan sepele ya, tidak prinsip. Tapi justru perbedaan warna kulit pada masa tertentu membuat satu orang dengan orang lain punya konflik, punya tembok yang besar karena perbedaan warna kulit. Selain itu, berbeda usia. Tadi mulai dari seorang anak perempuan pada raja, usianya berbeda. Kita juga begitu. Orang-orang yang ada di sekitar kita memiliki usia yang beragam satu dengan yang lain. Berbeda karakter. Saya punya kembaran laki-laki, saya Christian, kembaran saya saya Christina, kembaran saya Christian. Meskipun kami kembar, karakter kami sangat berbeda. Ya, jadi karakter ini buat orang yang lahir dari rahim yang sama aja berbeda, apalagi kakak dan adik, apalagi orang yang tidak punya kaitan satu dengan yang lain. Gitu ya. Tentu ada karakter yang berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan agama. Dan kalau kita mau list, tentu banyak sekali perbedaan-perbedaan yang akan kita jumpai. Tapi dalam perenungan hari ini, setiap kita diingatkan bahwa di tengah perbedaan sekalipun Allah menyatakan kasih-Nya. Kepada siapa? Kepada Naaman. Allah menyatakan kehendaknya kepada seorang anak yang adalah budak untuk dipakai menjadi alat. Dipakai menjadi cara Allah menolong. Di tengah perbedaan yang seharusnya membuat konflik dan juga menimbulkan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa melihat perbedaan itu sebagai bagian yang melengkapi satu dengan yang lain. Perbedaan yang tidak membuat kita kemudian memberi kotak antara diri kita dengan orang-orang di luar, orang-orang yang berbeda dengan kita. Tapi di dalam Tuhan kita dipanggil untuk melihat perbedaan itu dan berkarya di tengah keberagaman dan perbedaan itu. Seperti tema kita ya, hari ini perbedaan yang dijembatani. Perbedaan itu tidak membuat kita kemudian menarik diri untuk melakukan karya Allah, tapi justru memberi diri kita melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Hari ini setiap kita dipanggil untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan beragam perbedaan yang ada di dalamnya. Melalui apa? Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita hari demi hari, bahkan lewat media sosial, setiap kita pun sedang menyatakan cinta kasih Allah. Kalau kita sering mendengar kata netizen, lalu dikaitkan juga dengan komentar-komentar yang menyakitkan, yang dituliskan dalam kolom komentar di media sosial, apakah kita termasuk satu di antara mereka yang menjatuhkan orang lain dengan perkataan kita? Atau justru kita memberi diri di tengah perbedaan dan keberagaman untuk melakukan karya Allah, untuk menyatakan kasih Tuhan. Ada satu lagu yang saya suka, berbunyi, nyatakan Yesus dalammu, atau dalam bahasa Inggrisnya, let others see Jesus in you. Apakah orang melihat Yesus dalam setiap hal yang kita lakukan? Apakah ketika kita mengatakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, ada Kristus dalam hidup setiap kita? Maka mari di tengah perbedaan dan keberagaman kita mau bersatu hati, bergandengan tangan, mengerjakan karya Allah yang dipercayakan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong setiap kita untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan hari demi hari. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tetapi setelah kami mendengarnya, mampukanlah kami lewat penyertaan Roh Kudus untuk mampu melakukan di kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Di tengah kami masih terdorong oleh ego dan emosi kami, biarlah hikmat Tuhan yang menuntun kami untuk mampu memilih melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang ingin kami kehendaki. Kami senantiasa mengucap syukur untuk setiap berkat yang terus-menerus kami terima di tengah kehidupan ini. Kami sadar bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi di dalam kehidupan ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan yang terus berjalan ini dan yang akan ada di depan nanti. Kiranya
tantangan yang akan terus kami lewati, kami boleh berpegang hanya kepada tangan-Mu. Kami sadar kami akan mudah tergerak untuk berbelok ke kiri ataupun ke kanan. Tapi biarlah lewat pegangan tangan Tuhan, kami tetap teguh untuk berjalan di jalan-Mu. Dan khususnya Tuhan, kami mau berdoa untuk mid semester kami nanti yang akan kami hadapi pada hari Senin. Sebagai manusia, kami penuh dengan kekhawatiran. Kami khawatir banyak hal yang belum mampu kami mengerti, dan kami khawatir juga kami tidak mampu mengerjakan soal-soal. Kami kemudian tergoda untuk jatuh dalam pencobaan. Kami ingin cara yang singkat, mudah, dan pintas. Tapi kami lupa bahwa Tuhan menitipkan kepada kami hikmat, pengetahuan, serta Roh Kudus. Ajar kami untuk memakainya dengan sungguh-sungguh, memakainya dengan sepenuh hati, dan mau menjadi pribadi yang memiliki integritas. Karena yang kami kejar bukan sekedar nilai, tapi kami memperbaiki dan terus meningkatkan progres kemampuan kami, agar nanti kami menjadi manusia yang kaya akan ilmu, tetapi juga memiliki karakter yang berintegritas. Karena kami sadar di tengah begitu banyak perkembangan zaman teknologi yang semakin canggih, karakter diri inilah yang mampu membuat kami bertahan di tengah segala perkembangan zaman ini. Ini kami Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang begitu banyak permintaan dan permohonan, tapi kami selalu percaya Tuhan Yesus yang selalu menjawab doa kami menurut terbaik rencana Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu Guru, dan juga rekan-rekan murid yang terkasih, kita telah menyelesaikan ibadah kita, tetapi akan kembali dalam ibadah aksi kita hari demi hari. Maka marilah kita kembali kepada kehidupan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di dalam Kristus dan melalui Roh Kudus hadir di dalam setiap langkah hidupmu, ada di dalam pikiranmu, dan mengisi penuh hatimu. Allah memberkati engkau dengan damai sejahteranya, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.